Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Untak Semarang menggelar aksi solidaritas untuk mendiang dosen mereka Dwinanda Lincia Levi yang berusia 35 tahun di lapangan futsal Untak pada Senin 24 November 2025 malam kemarin, dan aksi ini digelar di lapangan futsal Untak pukul 7 dengan dihadiri ratusan mahasiswa. Sebuah banner bertuliskan Justice for Levi serta foto dari mendiang turut dihadirkan dalam aksi tersebut, Tribuners, di mana aksi berlangsung khidmat melalui rangkaian orasi, doa bersama, penyalaan lilin hingga prosesi tabur bunga sebagai bentuk duka cita serta penghormatan terakhir. Presiden Mahasiswa Persma Untak Semarang Bintang Laksmana Arsyad menyampaikan bahwa aksi tersebut digelar sebagai simbol nyala hati nurani Sivitas Akademika yang menuntut kasus kematian Levi diusut tuntas. Bintang juga menjelaskan ada beberapa poin tuntutan yang disuarakan mahasiswa, seperti mendorong penegakan hukum secara menyeluruh, dan Bintang juga mengatakan mereka menilai terdapat beberapa kejanggalan di kasus ini, Tribuners. Meski belum menyimpulkan adanya unsur pembunuhan aktif, mereka menyoroti potensi kelalaian yang menurut hukum tetap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dan lebih lanjut, pihaknya juga mendesak rektorat dan juga dekanat untuk mengawal terus kasus tanpa harus didesak oleh mahasiswa. Dan pihaknya juga mengajak seluruh sivitas akademika ikut mengawal proses hukum tersebut, dan dia juga menyinggung adanya informasi yang belum dapat disampaikan ke publik setelah pertemuan antara pihak kampus dan Polda Jawa Tengah. Dan menurutnya hal ini memunculkan tanda tanya. Wakil Rektor 3 Untak Semarang, Harsoyo, yang turut hadir di aksi tersebut, ia menegaskan bahwa kampus berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas, dan dia menyoroti pentingnya penyelamatan nyawa dalam situasi apapun. Menurut Harsoyo, jika benar ada pihak yang bersama korban pada malam kejadian, seharusnya ada upaya penyelamatan lebih cepat. Harsoyo juga menyebut penyidikan harus berjalan transparan dan tidak boleh ada informasi yang ditutup-tutupi. Harsoyo ini memastikan pihak kampus tidak menutupi informasi apapun dan tidak berada pada posisi intervensi. Masih informasi yang sama, Tribuners, Kepala Subdirektorat Pengendalian Massa Kasubdit Dalmas Direktorat Samapta Polda Jawa Tengah AKBP Basuki segera menjalani sidang kode etik. Basuki akan disidang karena melakukan pelanggaran kode etik berat, di mana pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran kesusilaan dan pelanggaran perilaku di tengah masyarakat. Pelanggaran ini adalah Basuki berstatus masih memiliki istri sah dan anak kandung, tetapi menjalin hubungan asmara dengan Dwi Nanda Linsia Levi yang berusia 35 tahun, yang merupakan dosen muda Universitas 17 Agustus Semarang Untak. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya ini belum bisa memberikan keterangan atau informasi mengenai dugaan Basuki sudah pisah ranjang dengan sang istri. Artanto juga mengatakan bahwa Basuki sudah mengaku menjalin hubungan asmara dengan Levi sejak 5 tahun terakhir ini. Lalu Artanto juga menyebut beberapa vonis atau putusan dalam sidang etik nantinya bisa diterima oleh Basuki. Dan menurut Artanto, Basuki sebenarnya ini dijadwalkan pensiun 2 tahun mendatang dari Dinas Kepolisian. Namun kini dia tersandung kasus meninggalnya Levi dan harus diperiksa. Sementara Bid Propam menjatuhkan sanksi kepada Basuki dan dia ditahan selama 20 hari mulai 19 November kemarin hingga 8 Desember 2025. Penahanan ini diambil karena Basuki melakukan pelanggaran berat, yakni sudah berkeluarga tetapi masih menjalin hubungan dengan wanita lain. Dan sanksi tersebut dijatuhkan kepada Basuki setelah penyidik Propam melakukan gelar perkara pada Rabu 19 November kemarin. Sementara Kabid Propam Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Saiful Anwar, mengatakan tindakan pemberian sanksi ini merupakan langkah awal agar proses pemeriksaan bisa berjalan secara profesional, kemudian transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan dia juga menyebut setiap polisi yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai dengan ketentuan. Polda Jawa Tengah mengamankan 4 benda dari kamar kos hotel atau kostel di kawasan Gajah Mungkur, Kota Semarang.
di mana lokasi ini menjadi lokasi tewasnya dosen Universitas 17 Agustus 1945 Untak, Semarang, yakni Levi yang berusia 35 tahun, dan 4 benda itu adalah pakaian Levi dan Kasubdit Dalmas Direktorat Samapta Polda Jawa Tengah AKBP Basuki, kemudian spray, selimut, hingga obat-obatan. Diamankannya 4 benda ini setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara yang kedua pada Sabtu 22 November 2025 kemarin. Dan soal obat-obatan yang ditemukan di kamar Levi, Direskrimum Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio mengungkapkan masih dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik atau labfor untuk mengetahui isi zatnya. Menurut hasil autopsi yang disampaikan secara lisan, Levi meninggal karena mengalami pecah jantung akibat aktivitas berlebihan. Sementara dari hasil pemeriksaan visum luar, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dan menurut catatan medisnya, Levi ini memang diketahui sempat berobat ke rumah sakit di Telogorejo selama 2 hari berturut-turut, yakni 15 sampai 16 November 2025. Dan polisi pun mengungkap ada dugaan awal Levi tewas karena sakit. Sementara Untak Semarang menunjuk tim hukum yang diketuai Agus Widodo untuk mengawasi kasus tewasnya Levi atau mengawal terus kasus tewasnya Levi ini. Dan dalam konferensi pers pada Jumat 21 November, Agus menyampaikan pihaknya merasa ada kejanggalan dalam kematian Levi ini, Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.